Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang daya ikat konstitusi. Bahwa setiap warga negara itu terikat oleh konstitusi. Jadi di sini warga negara ya. Kalian harus ketahui warga negara itu apa. Ingat dalam mata kuliah kewarganegaraan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, misalnya kalau orang bangsa lain untuk menjadi warga negara Indonesia itu harus melalui proses apa? Proses pewarganegaraan. Nah, terus kemudian terikat. Terikat di sini artinya setiap warga negara itu berkewajiban untuk mematuhi dan tunduk pada konstitusi. Jadi begini, setiap warga negara baik yang sedang berada di dalam negeri ataupun yang sedang berada di luar negeri itu terikat oleh konstitusi. Nah, orang yang sedang berada di luar negeri ini misalnya tenaga kerja Indonesia atau pelajar Indonesia, duta besar atau wisatawan Indonesia, itu kan sedang berada di luar negeri. Akan tetapi ketika penyelenggaraan pemilu, WNI yang sedang berada di luar negeri itu memiliki hak pilih di dalam pemilu, meskipun dalam pelaksanaannya itu di luar negeri. Terus kemudian setiap orang, ini frasa setiap orang berbeda ya. Kalau setiap orang itu penduduk dan bukan penduduk yang berada di wilayah teritorial suatu negara, maka terikat oleh konstitusi negara tersebut. Jadi di sini perlu diketahui dulu bahwasanya setiap orang ini yang dimaksud adalah penduduk dan bukan penduduk. Apa sih penduduk itu? Bisa dilihat pada pasal 26 ayat 2 UUD 1945 bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, jadi di sini penduduk itu mencakup WNI dan warga negara asing dan bertempat tinggal di Indonesia. Jadi jangan salah, KTP atau kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia itu tidak semuanya milik warga negara Indonesia. Bisa saja KTP itu dimiliki oleh warga negara asing. Bisa dilihat di dalam KTP warga negara asing itu dalam isian kewarganegaraannya. Meskipun KTP Republik Indonesia itu di situ kewarganegaraannya misalnya negara Cina, kewarganegaraan Cina, kewarganegaraan Amerika atau negara mana. Nah, itu KTP milik warga negara asing. Terus kemudian masa berlakunya itu juga menyesuaikan izin tinggal di Indonesia, izin tinggal tetap di Indonesia. Jadi itu menyesuaikan izin tinggalnya. Terus kemudian tadi penduduk sudah. Ini yang bukan penduduk. Bukan penduduk ini maksudnya adalah warga negara asing yang berada di suatu negara tetapi tidak untuk bertempat tinggal menetap dan hanya bersifat sementara. Biasanya ini sementara itu menyesuaikan dengan tujuan mereka, misalnya turis asing atau wisatawan asing. Itu ya setelah berwisata ya sudah bisa pulang. Terus pelajar misalnya sudah lulus atau sudah selesai masa belajarnya ya sudah. Jadi sifatnya hanya sementara, tidak untuk menetap. Oke, kembali pada pernyataan tadi bahwa setiap orang bukan penduduk maupun penduduk maupun yang bukan penduduk itu yang berada di wilayah teritorial suatu negara maka terikat oleh konstitusi negara tersebut. Nah, di situ saya tulis wilayah teritorial karena apa? Karena di suatu negara yang berdaulat itu terdapat wilayah ekstrateritorial. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang wilayah ekstrateritorial. Adalah wilayah yang secara sah dan berada di negara lain, di mana hukum negara asal itu berlaku di wilayah tersebut. Nah, ini contohnya apa? Kedutaan besar
Nah, kedutaan besar ini, misalnya kedutaan besar Amerika Serikat yang berada di Indonesia, itu merupakan wilayah ekstrateritorial. Nah, dan itu tidak berlaku konstitusi kita di situ, tapi berdasarkan hukum yang berlaku dari negara asalnya. Begitu juga sebaliknya, ketika negara itu ditempati oleh kedutaan besar negara lain, maka kedutaan besar negara yang ditempati tersebut juga mengirimkan duta besar di negara yang sudah mengirim duta besar tersebut. Misalnya tadi kedutaan besar Amerika Serikat di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, Indonesia itu mengirim duta besar di Amerika Serikat, dan Indonesia memiliki wilayah ekstrateritorial di negara Amerika Serikat, yaitu kedutaan besar Indonesia di Amerika Serikat. Itu wilayah ekstrateritorial. Selain kedutaan besar, misalnya kapal. Nah, kapal di sini juga merupakan wilayah ekstrateritorial. Kapal yang berlabuh di wilayah Indonesia misalnya, itu juga merupakan wilayah ekstrateritorial dengan syaratnya apa? Harus secara sah. Sah di sini diartikan harus memiliki izin dan harus diizini oleh negara yang disinggahi atau di yang dilabuhi. Nah, di situ kalau sudah sah, maka kapal tersebut itu merupakan wilayah ekstrateritorial. Tetapi kalau kapal yang tidak memiliki izin atau kapal negara lain yang tidak memiliki izin atau kapal asing, itu berarti tidak merupakan kategori dalam wilayah ekstrateritorial. Jadi simpulannya, kalian itu harus bisa memahami dan membedakan siapa saja yang terikat oleh konstitusi, apakah itu setiap warga negara atau setiap orang. Karena di dalam konstitusi itu ada dua frasa ya, jadi harus diperhatikan. Ada yang setiap warga negara itu turut serta dalam pemerintahan. Nah, di situ ada hak dan kewajiban. Ada juga setiap orang. Nah, kalau setiap orang ini mengikat selain warga negara Indonesia. Tapi kalau setiap warga negara itu mengikat hanya terbatas pada warga negara Indonesia. Itu pemberlakuannya. Demikian halnya harus paham batasan wilayahnya. Tadi saya jelaskan wilayah ekstrateritorial itu hukum yang berlaku itu adalah hukum dari hukum negara berasal. Nah, itu wilayah ekstrateritorial. Jadi harus dipahami dulu ya, siapa yang terikat dan batasan wilayah mengikatnya. Nah, faktor daya ikat konstitusi. Nah, di sini sebenarnya banyak faktor, tapi setidaknya kalian harus memahami dan mengetahui faktor-faktor yang penting. Nah, di sini faktor-faktor yang penting itu saya tulis ada 3: aspek hukum, aspek politik, dan aspek moral. Jadi faktor daya ikat konstitusi itu maksudnya faktor-faktor apa saja yang mengaruhi setiap warga negara ataupun setiap orang untuk mematuhi suatu konstitusi. Nah, itu faktor daya ikat konstitusi. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama yaitu faktor yang pertama ditinjau dari aspek hukum. Nah, bahwa konstitusi itu adalah hukum dasar suatu negara. Jadi, sebagai negara hukum itu maka wajib setiap orang yang berada dalam wilayah kekuasaan negara tersebut itu wajib patuh pada hukum yang berlaku. Nah, ingat, sifat-sifat negara itu ada berapa? Ada 3. Bersifat memaksa, bersifat monopoli, dan bersifat mencakup semua ya. Nah, memaksa di sini artinya apa? Negara itu menetapkan peraturan yang bersifat memaksa setiap orang yang berada di wilayah kekuasaannya dan harus dipatuhi hukumnya. Nah, terus selain itu negara itu juga bersifat mencakup semua. Di sini negara itu mengatur berlaku kekuasaan negara tersebut itu berlaku bagi semua warga negara dan setiap orang di wilayah kekuasaannya atau wilayah kedaulatannya. Nah, jadi aspek hukum ini mempengaruhi setiap orang untuk mematuhi konstitusi. Nah,
jadi mempengaruhi setiap orang. Itu aspek hukum. Terus kemudian aspek politik. Nah, aspek politik ini faktor yang kedua itu ditinjau dari aspek politik, bahwa aspek politik ini konstitusi itu adalah produk politik. Nah, maksudnya gini, benar sekali bahwa karena negara itu memiliki legitimasi untuk membuat sebuah konstitusi. Nah, ingat, di sebuah negara demokrasi itu kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi legitimasi kekuasaan itu sebenarnya berada di tangan rakyat. Kan tetapi dalam demokrasi ketatanegaraan modern saat ini, misalnya dalam konteks Indonesia itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan demokrasi langsung, akan tetapi bentuknya yaitu demokrasi perwakilan, karena Indonesia itu terdiri dari banyak penduduk, banyak sekali jumlah penduduknya, dan juga wilayahnya yang sangat luas. Nah, jadi demokrasi di sini demokrasi perwakilan, yaitu dengan melalui lembaga perwakilan untuk menyampaikan atau merepresentasikan aspirasi rakyat atau warga negara. Nah, maka lembaga perwakilan itu memiliki memiliki legitimasi untuk membuat konstitusi. Nah, jadi melalui proses politik, konstitusi itu sebenarnya itu melalui proses politik ya. Melalui proses politik itu menghasilkan konstitusi. Nah, jadi gini, konstitusi itu dengan melalui proses politik yang ada di lembaga perwakilan, maka produk politik yang dihasilkan oleh lembaga perwakilan itu merupakan bentuk representasi dari aspirasi warga negaranya. Nah, mengapa hanya warga negara? Karena yang memiliki hak politik itu hanya warga negara. Nah, misalnya hak untuk memilih dan dipilih itu hanya warga negara. Orang asing, warga negara asing dan bukan penduduk itu tidak memiliki hak pilih dan hak untuk dipilih ataupun hak turut serta dalam pemerintahan. Nah, jadi aspek politik ini hanya mempengaruhi setiap warga negara supaya mematuhi konstitusi. Jadi mengikat hanya mempengaruhi setiap warga negara. Kalau tadi hukum itu mempengaruhi setiap orang, kalau aspek politik ini mempengaruhi setiap warga negara. Itu bedanya. Terus kemudian aspek moral. Nah, aspek moral ini bahwasanya konstitusi itu didasarkan pada nilai-nilai moral. Nah, maksudnya gini, moral itu pengaturan perbuatan manusia sebagai manusia. Nah, ditinjau dari apa? Dari segi baik dan buruknya. Nah, dipandang dalam hubungan sosialnya. Nah, jadi pada dasarnya itu moral ini berasal dari hukum kodrati ya. Kodrat manusia itu diciptakan. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki hati nurani. Nah, itulah moral itu berasal dari hati nurani. Hati nurani itu merupakan istilahnya anugerah dari Tuhan ya, atau kodratnya sebagai manusia itu memiliki hati nurani. Jadi di sini ketika ada pelanggaran moral atau penyimpangan moral manusia itu sebenarnya tidak memiliki sanksi lahiriah. Tidak terus orang yang yang melakukan pelanggaran moral itu diberikan sanksi secara lahiriah, akan tetapi ini lebih bersifat batiniah. Nah, jadi orang yang melanggar moral itu akan merasa malu dan akan merasa berdosa ketika melakukan pelanggaran tersebut. Nah, jadi nilai-nilai moral ini itu bersifat universal ya. Bersifat universal ini maka sehingga memunculkan hak-hak dasar manusia. Nah, outputnya apa? Yaitu hak asasi manusia, sehingga diatur di dalam konstitusi. Nah, jadi
sebenarnya konstitusi yang melanggar moral itu bisa saja disimpangi dan harus dirubah, karena pada hakikatnya hak asasi manusia itu wajib dicantumkan di dalam sebuah konstitusi. Nah, itu pada ketatanegaraan modern. Nah, jadi pada paham ketatanegaraan modern, konstitusi itu harus memuat hak asasi manusia. Nah, jadi aspek moral ini mempengaruhi setiap orang ya, setiap manusia untuk mematuhi sebuah konstitusi. Oke. Nah, penutup bahwasanya keteladanan penguasa itu sangat penting. Nah, di sini maksudnya apa? Para pimpinan dan juga wakil rakyat itu harus memberikan contoh yang baik bagi warga negara yang lain atau bagi rakyatnya. Nah, contoh baik yang seperti apa? Ya harus mematuhi konstitusi dan aturan-aturan yang ada. Jangan hanya bisa membuat aturan atau menetapkan aturan, akan tetapi dalam prakteknya justru wakil rakyat dan pejabat negara itu melanggarnya. Nah, ini akan menurunkan trust atau kepercayaan masyarakat atau rakyat kepada penguasa. Nah, dan ini sangat berpengaruh. Nah, keteladanan warga negara itu juga berdasarkan keteladanan penguasa. Nah, jadi warga negara yang patuh terhadap konstitusi itu juga terpengaruh oleh kepatuhan dari penguasa itu sendiri. Jadi penguasanya aja tidak mematuhi aturan yang dibuatnya, kok kita disuruh mematuhi, misalnya seperti itu. Nah, ini sangat berpengaruh. Jadi tanpa adanya keteladanan penguasa, maka dalam pemberlakuan konstitusi itu hanya bernilai semantik saja. Nah, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.